siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatu dengan dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan ada. Marilah kita tandai diri kita dan tanda kemenangan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul di tempat ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia yang telah kita terima. Dalam bacaan hari ini, dalam bacaan ini yang akan kita dengar, bagaimana kita mendengar hari Sabat yang diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Setelah kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, marilah kita dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Kita maafui segala dosa dan kelemahan kita, dan kita mohon ampun kepada Bapa yang Maha Pengampun, agar kita tetap menjadi putra-putri Bapa yang berkenan di hatinya dan layak mengikuti ibarat penyelamatan ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirannya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya
atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Lalu berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau berkata, "Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa kita." Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku menguatkan dia. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Dia pun akan berseru kepadaku, "Bapakkulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku." Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara orang-orang bumi. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Haleluya, haleluya.
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita agar kita mengenal harapan panggilan kita. Tuhan berserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Allah Tuhan. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik buah gandum, maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepadanya, "Belum pernahlah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia yang mereka mengikuti kekurangan dan kelaparan. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiel menjabat sebagai imam. Besar lalu makanan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Dan berilah juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu berkata Yesus kepada mereka, "Hai hari Sabat, diakah untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat? Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah teman-teman semuanya, pada hari ini kita mendengarkan tentang orang Farisi yang menuduh murid-murid Yesus melanggar hari Sabat. Dan di mana Yesus telah membacakan masalah dengan merujuk pada kitab perjanjian ini. Yang tentunya juga diakui bahwa orang Farisi itu sebagai firman Allah. Dan juga dia mengingatkan kita untuk mereka bagaimana Raja Daud dan raja pengikutnya, karena ia kelaparan masuk ke rumah Tuhan dan mengambil roti tersebut. Dan ini juga telah menjadi persembahan Tuhan kepada mereka, meskipun hanya para imam yang boleh memakannya. Tetapi juga Yesus telah memberikan kemudian perkenalan dua prinsip, yaitu yang pertama bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan untuk manusia untuk hari Sabat. Dan yang kedua bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan di mana juga kita untuk prinsip yang pertama adalah yang sangat penting, yaitu prinsip yang sangat bahwa semua hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukanlah tujuan pada diri sendiri. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan disegarkan dengan renungan, maka marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke penggantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kepada Allah yang Maha Kuasa,
yang dengan kemurahan hatinya mendengarkan doa orang beriman. Untuk pemimpin gereja, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyediakan bagi kami tempat untuk tumbuh dan untuk berkembang dalam iman. Semoga gereja Katolik dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus-Mu senantiasa mampu mengembang amanat suci dari-Mu, mendorong seluruh umat manusia mencintai dan menjadi pelopor dan pertobatan hidup dengan perbuatan baik bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para pemimpin dunia, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa dengan karunia dan rahmat-Mu lebih mampu bekerja sama, menggalang upaya untuk mencintai dan menciptakan perdamaian di antara bangsa-bangsa, mampu bekerja sama, mengusahakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia, saling membantu mengatasi penderitaan akibat bencana alam, kelaparan, perang, dan wabah penyakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami yang hadir di sini selalu mengalami kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami, sehingga semakin memahami akan hakikat iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas sabda yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Semoga anugerah kudus ini meneguhkan iman kami yang rapuh dan membuat kami menjadi takut akan Dikau, agar kami mampu dan siap untuk menjadi pewarta sabda kasih-Mu bagi sesama kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, sanak keluarga kita, saudara kita, aktivitas, pekerjaan, pendidikan, serta perjalanan hidup kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, ibarat sabda kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan sabda Tuhan. Lagu penutup. Bangunlah dada kelana, bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru, pergilah ke sudut-sudut hati dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan